Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai salah satu aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menunjang pembelajaran di kelas, baik secara online ataupun secara online. Itu dapat kita manfaatkan. Aplikasi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai aplikasi Assembler Edu. Ini aplikasinya. Nah, pertama-tama, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi ini dan terpasang di HP, maka Bapak Ibu bisa mendownload dulu aplikasi ini melalui Play Store. Bisa ditulis dulu Assembler Edu. Nah, ini bisa Bapak Ibu download dulu. Karena saya sudah mendownload aplikasi ini, maka saya tinggal membuka dan memanfaatkan aplikasi ini. Bagi Bapak Ibu yang belum, maka bisa di-download dan diinstal dulu. Saya kembali. Nah, apa saja fitur-fitur dalam Assembler Edu ini? Dalam Assembler Edu ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran. Yang pertama adalah fitur kelas. Nah, untuk fitur kelas ini adalah salah satu kelas yang saya ikuti dalam penggunaan dan pengaplikasian dari Assembler Edu. Kebetulan kemarin saya mengikuti TOT yang dilaksanakan oleh Enggang Benuanta. Nah, jika kita ingin membuat kelas lain, jika kita ingin membuat sendiri kelas kita, maka bisa Bapak Ibu klik di bagian sini, di bagian icon tambah ini, kita klik dulu. Kemudian bisa ditulis nama kelas yang kita inginkan. Misal saya tuliskan kelas 4 Khadijah binti Huwaili. Kemudian bisa dituliskan deskripsinya, kelas putri sekolah dasar Islam terpadu ukhuwah. Kemudian bisa kita tentukan dulu latar belakangnya, misalkan saya gunakan latar belakangnya ini. Kemudian kita klik buat. Nah, di sini berarti saya sudah membuat kelas yang akan saya gunakan untuk pemanfaatan pembelajaran secara online. Nah, di sini ada kode kelas yang bisa kita bagikan kepada siswa-siswa kita. Kemudian di sini beranda, berarti kita nanti bisa memasukkan proyek dari Assembler yang akan kita share kepada anak-anak kita. Atau bisa juga kita memberikan materi pada siswa kita. Di sini materi, nanti bisa kita bagikan konten pendidikan yang relevan, yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita atau kepada murid-murid kita. Kemudian di sini nanti kita bisa melakukan di bagian anggota, kita bisa mengundang guru lain ataupun mengundang siswa dengan mengklik tanda panah, dan kita bisa bagikan kode invitasi dengan bisa membagikan kode ataupun membagikan tautan kepada siswa. Kemudian kita juga bisa mengundang pengguna yang telah terdaftar di Assembler. Masukkan saja username dari pengguna yang lain, maka bisa kita undang sebagai salah satu anggota pada kelas kita. Kemudian di sini juga ada pengaturan jika kita mau melakukan pengeditan terhadap nama kelas ataupun deskripsi maupun latar belakang dari kelas yang sudah kita buat. Nah, selain ada menu kelas, juga ada menu topik. Ini menu topik. Nah, pada menu topik ini bisa kita buka dulu.
Nah, pada menu topik ini ada beberapa topik mata pelajaran yang sudah disediakan oleh tim Assembler Edu. Ada ilmu kehidupan, fisika, matematika, kimia, geografi, sejarah, IPA, astronomi, biologi, bahasa Inggris, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran kita. Kemudian, misalkan saya contoh ambil topik mengenai ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini kita bisa menggunakan topik-topik yang sudah dibuat baik dari konten resmi yang dibuat oleh tim assembler sendiri ataupun dari konten pengguna yang dibuat oleh beberapa kreator dari guru-guru lain. Nah, di sini saya contoh ambil tadi ilmu pengetahuan alam. Saya mengambil atau mau menggunakan materi water cycle. Di sini saya tinggal klik tampilkan. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau memilih dua media. Bisa menggunakan untuk media 3 dimensi ataupun dengan menggunakan ER. Nah, yang saya perlihatkan ini adalah bentuk dari 3 dimensi. Nah, di sini bisa kita putar. Dan di sini juga ada materi-materinya, the water cycle, penjelasan mengenai water cycle. Dan untuk 3 dimensi ini terdiri dari 4 slide. Slide pertama mengenai penjelasan water cycle secara umum. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ada penjelasan mengenai evaporasi. Kemudian pada slide kedua menjelaskan tentang kondensasi. Dan pada slide keempat menjelaskan tentang presipitasi. Nah, jika kita ingin menggunakan media ini dalam bentuk ER, maka kita tinggal mengklik tanda ini. Diklik tanda ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita klik OK. Akan ada lingkaran kuning. Nah, tinggal kita tekan atau kita sentuh lingkaran itu untuk menempatkan objek ER yang sudah kita pilih tadi. Saya klik. Nah, di sini bisa kita lihat water cycle dalam bentuk ER. Bisa kita pindah-pindahkan. Bisa kita perbesar. Nah, inilah salah satu pemanfaatan dari topik yang sudah disediakan oleh tim dari Assembler Edu. Dengan pemanfaatan ini, maka otomatis siswa menjadi lebih melihat secara nyata bagaimana proses terjadinya siklus air di kehidupan nyata yang seharusnya mereka tidak bisa lihat secara langsung, tetapi dengan penggunaan media ini mereka bisa membayangkan bahwa seperti inilah alur dari siklus air yang terjadi di bumi. Saya klik X dulu. Nah, itu tadi untuk bagian topik. Sekarang kita lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu menu scan. Ini menu scan di sini. Kita klik. Kemudian untuk menu scan, kita tinggal klik tanda ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, tinggal kita klik OK.
Nah, fitur scan ini digunakan untuk men-scan QR marker yang ada atau yang tersedia, dan kemudian bisa kita gunakan untuk memunculkan model 3 dimensi ataupun model dari ER, Augmented Reality. Ini adalah salah satu QR marker yang sudah saya buat pada penugasan kemarin. Kita tinggal klik, kita tunggu. Nanti akan muncul seperti ini. Ini sedang dalam proses mendownload aset dan menempatkan aset. Nah, nanti akan ada pilihan seperti ini. Ada yang secara horizontal ataupun secara vertikal. Untuk memudahkan dalam melihatnya, saya akan ganti dengan mode vertikal. Nah, ini adalah contoh 3 dimensi ataupun ER yang sudah saya buat dalam penugasan kemarin. Saya membuat untuk materi sistem pencernaan, di mana di dalamnya ada ER mengenai anggota organ pencernaan disertai dengan gambar beserta videonya. Nah, jika kita lihat di sini akan ada penjelasan, ada penjelasan mengenai fungsi dari organ-organ pada sistem pencernaan. Seperti ini. Ini adalah salah satu proyek yang saya buat kemarin. Kemudian kita pada Assembler Edu ini juga ada fitur kamu. Ada di sini fitur kamu. Fitur kamu ini lebih kepada mengenai akun Assembler Edu kita sendiri, akun kita sendiri. Nah, ini adalah penjelasan mengenai akun kita. Jika nanti Bapak Ibu sudah membuat akun pada Assembler Edu, nanti akan ada penjelasan seperti ini. Saya memiliki akun yang masih free, masih berupa free. Kita bisa melakukan upgrade bagi Bapak Ibu yang mau melakukan upgrade nantinya. Jika saya mengklik di bagian fitur setting, maka akan muncul nama tampilan, username saya beserta yang lainnya. Kemudian dalam akun saya ini ada proyek, ada marker custom, dan ada teman. Nah, untuk proyek itu sendiri, ini adalah contoh proyek yang sudah pernah saya buat dalam pemanfaatan ER, yaitu mengenai daur hidrologis dan juga organ pencernaan. Kemudian marker custom ini dan juga teman. Nah, jika kita mau membuat proyek, misalkan kita bisa mengklik tanda panah di pojok kanan bawah. Kemudian di sini nanti akan ada dua pilihan, yaitu editor sederhana dan editor klasik. Bisa kita klik editor klasik, kita klik blank project, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita buat nama dari proyek yang akan kita buat. Misalkan saya contohkan mengenai rangka manusia. Kita klik save. Nah, nanti akan ada marker yang tersedia, dan di sini kita bisa membuat atau memasukkan objek 3 dimensi yang mau kita letakkan di sini. Jika kita mengklik tanda panah di pojok kanan bawah, di sini kita bisa menambahkan di sini kita bisa menempatkan 3D objek, teks, gambar, video, ataupun catatan.
Kemudian ini contohnya, misalkan kita mau meletakkan 3D object di sini. Nah, kita bisa memilih macam-macam 3D object yang sudah disediakan oleh Assembler Edu. Di sini contohnya saya letakkan sebentar. Saya letakkan. Nah, di sini kita bisa pilih objek-objek 3 dimensi yang mau kita gunakan. Ini contohnya saya ambil human anatomy. Saya letakkan di sini. Nah, dari sini kita bisa memasukkan objek 3 dimensi untuk anatomi manusia. Nah, kemudian misalkan di sini tadi kan saya meletakkannya tentang rangka manusia untuk judul dari proyek yang saya buat. Saya bisa mengklik tanda garis 3 di sini untuk melakukan pengeditan terhadap nama proyek yang saya buat. Di sini saya bisa klik rename. Saya ganti dengan anatomi manusia. Anatomi manusia. Saya klik OK, saya klik rename. Kemudian jangan lupa kita save dari apa proyek yang sudah kita buat. Kita tunggu dulu. Nah, ini dulu untuk pemanfaatan mengenai fitur-fitur dari Assembler Edu. Nanti untuk pembuatan ataupun penggunaan bagaimana kita membuat objek 3 dimensi menjadi IR, nanti bisa kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.